Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Gajah Mada bagian ke-29. Srijaya Negara yang berjalan terseok-seok itu akhirnya tidak tahan lagi. "Kita harus berjalan, tuanku," ucap Bekel Gajah Mada. "Tujuan kita sudah dekat. Tuanku nanti bisa beristirahat sepuas-puasnya." Srijaya Negara benar-benar mengalami keletihan yang luar biasa. Sejak petang, Bekel Gajah Mada mengajaknya berjalan dan terus berjalan ke arah barat. Perjalanan yang nyaris tanpa ujung itu menyebabkan kedua kakinya ngilu, bahkan bengkak. Sebaliknya, Gajah Mada merasa tempat itu terlalu dekat dengan kota raja. Bisa saja sekelompok prajurit yang sedang ngangklang mempergoki mereka. "Aku tak peduli akan kau bawa kemana," lanjut Jaya Negara, "tetapi mestinya aku ditandu. Aku seorang raja. Kau perlakukan Srijaya Negara seperti ini?" Bekel Gajah Mada memandang Jaya Negara. Namun, raut wajah Raja Majapahit itu tidak terlihat karena gelap malam membungkusnya. Sebagian langit berbintang, sebagian langit terbungkus oleh mendung tebal. Gemerlap bintang-bintang yang ada terlalu lemah untuk memberi cahaya menerangi wajah Jaya Negara atau Gajah Mada. "Hamba, tuanku," Bekel Gajah Mada berbicara dengan tenang. "Apabila hamba memenuhi permohonan tuanku untuk ditandu, maka dengan sangat mudah Rakuti akan menemukan jejak tuanku. Kalau ada seseorang ditandu melewati daerah ini, penduduk akan dengan mudah mengambil simpulan orang yang berada dalam tandu tentu orang penting." Jaya Negara tak lagi merajuk. "Tempat ini masih terlalu dekat dengan kota raja," Gajah Mada melanjutkan. "Pasukan berkuda mempunyai daerah jajahan jauh lebih luas dari tempat ini. Mereka bisa menjangkau Madiun di barat dan Pasuruan Probolinggo di timur. Bahkan bisa sampai di Benteng Pajarakan hanya dalam waktu sehari. Nasib malang dan amat buruk akan menimpa tuanku jika tak segera menjauh dari kota raja." "Aku lelah sekali," jawab Jaya Negara. "Aku benar-benar tidak mampu lagi berjalan." "Terserah kalau kau akan menggendongku. Kalau harus berjalan, kakiku kaku semua." Mendapat jawaban itu menyebabkan Gajah Mada tidak bisa menahan tawanya. Apa boleh buat, meski cemas, Gajah Mada memang harus memberi kesempatan kepada Srijaya Negara untuk beristirahat. Namun, Gajah Mada segera membayangkan keluhan yang lain. "Nyamuk sialan," umpat Jaya Negara. "Apakah nyamuk di tempat ini benar-benar sudah kelaparan hingga mereka berperilaku ganas seperti ini? Apakah mereka tidak tahu aku ini Jaya Negara?" Nyamuk-nyamuk memang tidak peduli siapapun, tak peduli raja atau orang biasa. Untuk pertama kalinya sepanjang hidupnya, Jaya Negara merasa sangat menderita. Sebagai raja, ia disembah dan segala kehendaknya selalu dilaksanakan. Kini keadaan telah berubah sama sekali. Rakuti telah menggusurnya hingga Jaya Negara harus terlunta-lunta. Nyamuk dan gatal di sekujur tubuhnya membuat Jaya Negara sangat menderita. Jaya Negara menjadi heran melihat Bekel Gajah Mada tidak merasakan semua itu.
Apakah kau kebal gigitan nyamuk? Tanya Jaya Negara. Tentu tidak, tuanku, jawab Bekel Gajah Mada. Untuk menjadi prajurit, lebih-lebih prajurit Bayangkara, harus melewati pendadaran yang sangat berat. Tubuh harus kuat, terampil menghadapi medan macam apapun, terampil dalam olah peperangan. Dalam perang, seorang prajurit harus mampu mempertahankan diri menghadapi keadaan macam apapun, termasuk keadaan ini. Perjalanan jauh, gigitan nyamuk tidak ada artinya apa-apa. Prajurit digembleng sedemikian kerasnya adalah untuk bela negara dan melindungi keselamatan tuanku. Oleh karena itu, hamba berpendapat tidak ada salahnya jika tuanku harus mampu berjalan. Meski tuanku seorang raja, jangan mau kalah dengan prajurit. Jaya Negara terdiam. Ucapan Bayangkara Gajah Mada itu mampu menggugah semangatnya. Jaya Negara akan berdiri, tetapi kakinya benar-benar terasa nyeri. Jaya Negara tak mampu bangkit. Aku tidak kuat. Suara Jaya Negara lirih. Gajah Mada menghela nafas. Hamba, tuanku. Gajah Mada menjawab, sebenarnya tuanku mampu. Hambatan yang tuanku alami terletak pada kemauan. Bangkitkan kemauan itu. Bayangkan Rakuti di belakang sana dengan pasukan segelar sepapan tengah memburu tuanku. Jika tuanku berhasil ditangkap, tuanku akan dijadikan pangewan-ewan. Tuanku akan dipermalukan di alun-alun. Setiap orang diwajibkan menghukum picis. Keadaan itu sangat mengerikan. Oleh karena itu, kita harus berjalan. Jika perlu, sampai pagi kita harus terus berjalan. Ucap Bekel Gajah Mada ternyata berhasil menggugah. Srijaya Negara bangkit dan berdiri. Dengan langkah tegap, Srijaya Negara mengayun kaki. Gajah Mada tersenyum ketika sejenak kemudian langkah tegap itu kembali berubah ke langkah lemas lunglai. Meski lambat, Bekel Gajah Mada dan Jaya Negara terus bergerak makin jauh meninggalkan kota raja. Sebisa-bisa Bekel Gajah Mada berusaha menghindar jika berpapasan dengan orang. Jika perlu, bersembunyi lebih dahulu. Namun, setelah melewati bulak panjang, sebuah perkampungan menghadang di depan. Para penduduk di kampung itu rupanya telah mendengar apa yang terjadi di istana. Didorong oleh keinginan untuk menjaga dan mengamankan pedukuhan mereka sendiri, para pemuda dan bebahu pedukuhan mengadakan penjagaan. Kenapa berhenti? Bertanya Jaya Negara yang merasa heran. Di depan banyak orang yang menghadang, Baginda. Jawab Gajah Mada. Mungkin penduduk yang sudah mendengar kabar kota Raja Majapahit. Mereka mengadakan pengamanan atas pedukuhan mereka. Jaya Negara yang tidak melihat apapun merasa heran. Bagaimana kau bisa tahu di depan ada banyak orang? Tanya Jaya Negara. Aku tidak mendengar apapun. Aku juga tidak melihat apapun. Bagaimana kau bisa tahu, Gajah Mada? Sebagai prajurit, lebih-lebih prajurit Bayangkara, Gajah Mada dituntut selalu waspada dan mampu membaca keadaan. Tuanku, berkata Gajah Mada. Jaya Negara mengusap wajahnya yang berdebu. Bagaimana? Balas Jaya Negara. Kita akan menghadapi banyak pertanyaan dari orang yang punya rasa ingin tahu macam-macam. Untuk menghadapi pertanyaan itu, kita harus menyediakan jawaban. Kita ini pengungsi karena kota raja dilanda rusuh. Mohon jangan meninggalkan jejak dengan mengaku sebagai Srijaya Negara. Kalau begitu, aku ini siapa? Potong Jaya Negara. Nama tuanku Dharma, nama hamba Pahangganti. Kita berdua bersaudara,
dan tengah menempuh perjalanan mengungsi. Jaya Negara tertawa. Enak saja kamu berbicara, Jaya Negara. Kau pilihkan sebuah nama yang jelek untukku. Kau sendiri memakai nama yang baik. Kalau begitu, terserah tuanku akan menggunakan nama apa. Sebenarnya lah pintu pedukuhan itu telah dijaga dengan amat ketat oleh para pemuda yang tidak menginginkan kerusuhan dan kekacauan menjalar di pedukuhan mereka. Beberapa orang pemuda berloncatan mengepung. Senjata yang mereka gunakan telah telanjang bulat dari sarungnya. Bekel Gajah Mada kaget dan menggigil ketakutan. "Siapa kalian?" bentak salah seorang pemuda. Gajah Mada bertambah gugup. "Saya tidak bersalah apa-apa, Kisana. Saya hanya akan lewat. Saya tidak punya maksud buruk di pedukuhan ini." Para pemuda yang lain berlarian mendekat. "Kami tak percaya." Salah seorang pemuda membentak, "Kalian tentu bermaksud buruk datang ke sini." Jaya Negara menggigil. Jaya Negara yang seumur hidupnya belum pernah dibentak orang, tak bisa menerima perbuatan orang yang dianggapnya kurang ajar itu. Akan tetapi, Gajah Mada segera mengamit kakinya. Jaya Negara terdiam dan harus menyabarkan diri. "Kami tidak punya maksud buruk apapun, Kisana," jawab Gajah Mada. "Kami hanya ingin lewat. Apakah daerah ini tertutup? Tak boleh dilewati orang dari luar?" Pertanyaan yang kedengarannya sederhana dan lugu itu membuat para pemuda itu terbungkam dan saling pandang. Seorang lelaki dengan usia lebih tua melangkah mendekat. Suaranya tenang dan bersahabat. Seorang pemuda datang dengan obor di tangan. Dengan obor menyala, mereka bisa mengamati wajah orang yang baru datang. "Siapa kalian berdua, Kisana?" tanya orang itu. "Dari mana kalian berasal?" Jaya Negara akan membuka mulut, tetapi lagi-lagi Bekel Gajah Mada mengamitnya. "Namaku Pahangganti, Kisana," jawab Bekel Gajah Mada. "Dan ini saudaraku, Kakang Dharma. Kami dari kota raja." Bahwa dua orang pejalan di waktu malam itu menyebut kota raja memancing rasa ingin tahu semua pemuda dan bebahu yang berjaga di mulut pedukuhan itu. Berita tentang keraman yang terjadi di kota raja telah sampai pula di tempat itu dan dibicarakan dengan riuh oleh segenap penduduk. "Jadi kalian penduduk kota raja?" kembali orang itu bertanya. "Benar," jawab Bekel Gajah Mada. "Kami penduduk kota raja. Saat ini kota raja sedang kisruh karena terjadi keraman, perampokan, penjarahan, dan pemerkosaan terjadi di mana-mana. Karena merasa tidak aman, kami memilih pergi meninggalkan kota raja. Seharian kami berjalan dalam ketakutan. Kalau Kisana semua tidak keberatan, berilah kami minum. Kami benar-benar haus dan lapar." Ucapan Gajah Mada itu terdengar memelas dan langsung menyentuh hati menurani. Kecurigaan yang timbul seketika luntur. Seorang pemuda segera berlari menuju ke gardu Parondan. Ketika pemuda itu kembali, telah membawa sebuah kendi. Tangan kanannya memegang nampan berisi singkong rebus. Bekel Gajah Mada menerima kendi itu dan menyerahkannya kepada Jaya Negara. Tanpa basa-basi, Jaya Negara meneguk langsung dari kendi. Sedemikian dahaganya Jaya Negara, terlihat dari bagaimana ia minum. Jaya Negara juga menyantap singkong itu. Sejenak Jaya Negara sempat terpesona oleh betapa lezatnya singkong itu. Rasa lapar dan dahaga yang luar biasa menyebabkan minuman dan makanan yang sederhana itu menjadi lezat luar biasa. Rasa haus dan lapar yang ditunjukkan kedua orang itu
menyebabkan semua orang tersentuh hatinya. Mereka justru memberi kesempatan kepada keduanya untuk makan dan minum sepuasnya. "Terima kasih," ucap Gajah Mada. "Begitu laparnya kami, begitu hausnya kami, menyebabkan kami lupa mengucapkan terima kasih." "Ya," Kolo Gemet menambahkan, "maafkan kami lupa mengucapkan terima kasih." Para peronda penjaga pedukuhan merasa senang karena kedua orang itu makan dan minum dengan lahapnya. Salah seorang dari mereka tiba-tiba ingat di rumah ia mempunyai pisang matang setandan. Ia segera berlari pulang ke rumahnya yang tidak jauh. Ketika kembali, ia membawa pisang setandan itu dan langsung disuguhkan. Jayanegara seperti orang yang membalas dendam. Pisang itu pun disantapnya. "Sebenarnya apa yang terjadi di kota raja?" tanya salah seorang penduduk. Gajah Mada bergegas menelan singkong rebus yang mengganjal lehernya. "Apakah Kisanak semua sudah pernah mendengar nama Rakuti yang baru-baru ini dianugerahi gelar sebagai Dharma Putra Wenesuka oleh Sri Baginda Jayanegara?" Gajah Mada bertanya. Para penjaga ketentraman pedukuhan itu saling pandang. "Apa yang dilakukan Wenesuka?" tanya salah seorang dari mereka. Semua yang hadir menjadi tegang. Belum lama berlalu, mereka mendapat kabar yang mengagetkan tentang keраman yang terjadi. Namun, mereka belum memperoleh gambaran yang utuh apa yang sebenarnya terjadi di kota raja. Kini mereka akan memperoleh keterangan yang mencemaskan itu. "Pagi tadi," berkata Gajah Mada, "Wenesuka menggelar perang yang amat berdarah. Rakuti Mbalelo dan berusaha menggulingkan tuanku Jayanegara. Perang pecah di kota raja dan terus berlangsung sehari penuh. 3 pasukan segelar sepapan yang dimiliki Majapahit, pasukan Jalayuda, Jalapati, serta pasukan Jalarananggana saling gempur. Korban yang jatuh tak terhitung lagi, sampai-sampai di langit penuh dengan burung-burung pemangsa bangkai yang berterbangan." Bekel Gajah Mada memungut pisang dan mengumpasnya. Semua perhatian tertuju kepadanya. Tak seorang pun peronda penjaga ketentraman pedukuhan itu yang membuka mulut. Mereka semua diam menyimak keterangan yang diberikan orang yang mengaku bernama Pahanggati itu dengan penuh perhatian. Salah seorang dari mereka tidak sabar. "Bagaimana dengan nasib tuanku Jayanegara?" Kali ini perhatian tertuju kepada Dharma. Dharma yang perutnya sudah kenyang menggantikan Pahanggati untuk berbicara. "Gempuran yang dilakukan Rakuti itu tidak bisa ditahan." Dharma berbicara. "Dengan dikawal oleh prajurit Bayangkara, tuanku Jayanegara itu berhasil meloloskan diri. Segenap prajurit kaki tangan Rakuti saat ini disebar kemana-mana untuk menangkap Jayanegara hidup atau mati." Ketegangan itu makin memuncak. "Jadi, yang menjadi raja sekarang Rakuti?" Dharma terdiam. Pertanyaan yang sederhana itu terdengar risih di telinganya. Dharma agak kebingungan. "Apakah menurut Kisanak semua, meskipun Rakuti berhasil menggusur Jayanegara, akan dengan serta-merta Rakuti menjadi raja?" tanya Kolo Gemet. Pertanyaan itu sangat mengusik. Para peronda penjaga ketentraman pedukuhan itu saling pandang. Pertanyaan yang dilontarkan Dharma itu memang mengganggu hati mereka. Salah seorang dari mereka benar-benar terusik nuraninya. "Rakuti itu siapa?" ucap dengan nada kurang begitu senang. "Rakuti dan para Wenesuka itu tak punya andil apa-apa dalam membangun Majapahit. Raden Wijaya yang telah dengan susah payah membangun negeri ini. Jika Raden Wijaya yang mangkat mewariskan kekuasaannya kepada tuanku Jayanegara, itu karena tuanku Jayanegara putranya.
Rakuti itu siapa berani-beraninya melakukan keraman. Rakuti menjadi raja, siapa yang sudi menerima Rakuti menjadi raja. Suasana senyap kembali. Jayanegara yang menggunakan Narmadharma itu kembali memungut singkong rebus. Masih dengan lahapnya, Jayanegara yang merasa lapar itu mengunyahnya. Salah seorang pemuda yang semula lebih banyak diam, tidak suka berbicara, batuk-batuk. Udara dingin malam itu mengganggu tenggorokannya. Akan tetapi, pemuda yang lebih suka membungkus tubuhnya dengan hangatnya kain itu tidak ketinggalan ikut menyuarakan isi hatinya. Bagiku siapapun yang menjadi raja, aku tidak peduli, ucap pemuda itu datar dan agak mengagetkan. Siapa yang menjadi raja, apa itu Jayanegara atau Rakuti, aku tidak peduli. Selama menjadi raja, Sri Jayanegara belum pernah singgah atau punya kepedulian terhadap pedukuhan ini. Yang terjadi di kota raja itu bukan urusanku. Rakuti mau menjadi raja, tidak ada salahnya kalau ia mampu membawa kesejahteraan bagi segenap rakyat. Pendapat itu terdengar nyeleneh. Jayanegara sendiri kaget mendengar ucapan itu. Nyaris saja Jayanegara bangkit dan menampar orang itu. Tetapi Bekal Gajah Mada lagi-lagi mengamit lengannya. Jayanegara harus menyabarkan diri. Bekal Gajah Mada memberi contoh menekan dada dan menarik nafas panjang. Jayanegara mengikutinya. Pendapatmu aneh sekali, terdengar seseorang bicara lirih. Kini semua perhatian tertuju pada pemuda sakit-sakitan yang berkemul sarung itu. Lihatlah apa yang terjadi pada Kediri, lanjut pemuda itu. Pada saat itu yang menjadi raja Sri Baginda Kertajaya. Sebagai raja, Kertajaya tak memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Kelaparan di mana-mana, punggawa istana, para prajurit, sampai bebahu pedukuhan tak segan memeras rakyat. Bahkan yang lebih gila, menganggap dirinya titisan Tuhan atau para dewa di langit yang memerintahkan kepada para pemuka agama untuk menyembahnya sebagai titisan dewa itu. Pendek kata, kehidupan amat susah. Lalu muncul Ken Arok. Ken Arok berasal dari Pakuwon kecil Tumapel, mampu menggusur Sri Kertajaya, kemudian tampil sebagai seorang raja yang besar. Pamor pemerintahan Kediri menjadi tidak ada artinya sama sekali dibanding pemerintahan Singosari yang mampu memakmurkan kehidupan rakyatnya. Merah padam wajah Jayanegara. Untung pada saat itu gelap gulita. Dengan demikian, tak seorang pun melihat perubahan pada wajahnya. Gajah Mada mengamit Jayanegara, memberi isyarat untuk diam. Awalnya Kawula Kediri mungkin bertanya-tanya dan sulit menerima siapakah itu Ken Arok. Apa hak Ken Arok menjadi raja? Ken Arok bukan keturunan Dharma Wangsa dan Air Langga. Ia bahkan bekas seorang perampok yang malang melintang di ujung selatan hingga ke utara. Bahkan bagaimana dan dari mana asal-usulnya tak seorang pun yang tahu. Namun karena Ken Arok mampu membawa Singosari menjadi sebuah negara yang besar dan rakyat hidup makmur, tidak seorang pun yang mempersoalkan dengan cara bagaimana Ken Arok meraih puncak tampuk pimpinan. Kurasa demikian pula dengan Rakuti. Kalau Rakuti mampu membuktikan dirinya pantas menjadi raja, apa salahnya? Gajah Mada yang memakai nama Pahanggati itu mangut-mangut. Tampaknya Kisanak kurang begitu suka kepada tuanku Jayanegara. Gajah Mada memancing. Tidak, jawab pemuda dengan kemul sarung itu. Selama ini aku belum pernah bertemu dengan tuanku Jayanegara. Aku tidak punya alasan untuk membenci beliau. Menurutku, siapapun yang menjadi raja, entah Rakuti atau tuanku Jayanegara, harus mengayomi rakyat.
Kalau Rakuti ternyata bisa tampil menjadi raja yang baik, tidak ada salahnya menerima Rakuti. Pendapat itu ternyata mengusik temannya yang lain, seorang pemuda dengan ikat kepala terbuat dari kain wulung. Kurasa Rakuti itu ngawur. Pemuda itu bicara pendek. Ngawur gimana? Balas pemuda berkemul sarung. Negara ini punya tatanan, jawab pemuda dengan ikat kepala kain wulung itu. Jika Rakuti dibenarkan menjadi raja setelah melakukan kraman, maka di lain kali kalau kaum boleh saja untuk melakukan kraman, esoknya orang yang lain lagi mengibarkan bendera pemberontakan. Lalu hidup makmur tentram Kertarajasa kapan? Sebuah pendapat yang menarik. Jaya Negara yang menggunakan nama Dharma itu menyimak dengan seksama. Inilah untuk pertama kalinya Jaya Negara mendengarkan langsung apa yang diinginkan rakyatnya. Hal yang kelihatan sepele dan luput dari perhatiannya. Lihatlah, lanjut pemuda berikat kepala itu. Kita di sini hanya rakyat kecil. Namun, apapun yang terjadi di kota raja, imbasnya pasti mengenai kita rakyat kecil. Kalau saat ini terjadi peperangan, maka kita boleh mulai membayangkan dari sekarang. Kekacauan akan mengamuk di mana-mana. Perampok yang selama ini bersembunyi mulai bermunculan. Kalau sudah begitu, kita yang menderita. Yang kita inginkan hanyalah suasana aman, tenang dan damai. Jika negara tenang, raja memperhatikan nasib rakyat, dan rakyat mencintai raja. Hidup serba kecukupan, sesama umat manusia hidup rukun dan damai tanpa permusuhan. Setiap orang berpapasan selalu melempar senyum, maka bayangkanlah betapa indahnya keadaan itu. Suasana menjadi sunyi senyap. Srijaya Negara sependapat betapa indahnya keadaan itu. Hidup rukun dan damai, negara aman tentram. Betapa indahnya keadaan itu. Akan tetapi, pemuda berikat kepala kain wulung itu barangkali tidak pernah membayangkan betapa beratnya tugas seorang raja. Menjadi raja tidak hanya sebatas mewarisi tahta dari raja pendahulunya. Menjadi raja harus memikirkan bagaimana merangkum keinginan segenap kawulonya. Sejumlah banyaknya manusia yang mengayom serta diayomi Majapahit. Setelah makan dan minum sepuasnya, Jaya Negara mulai diserang kantuk. Justru karena itu, Bekal Gajah Mada segera mengamitnya. Kisanak semuanya, Bekal Gajah Mada berkata, aku mengucapkan banyak terima kasih atas sambutan yang sangat bersahabat ini. Sampai kapanpun, kami berdua tak akan pernah melupakan kebaikan Kisanak semua. Kami yang nyaris mati merasa mendapat tambahan tenaga dan hidup kembali oleh singkong yang lezat luar biasa ini. Para peronda itu tertawa. Seorang di antaranya bahkan terkekeh. Kami berdua mohon pamit. Kami harus melanjutkan perjalanan. Kami berharap besok ketika matahari terbit, kami sudah sampai. Besok kami akan balas dendam dengan tidur sepuasnya. Peronda yang usianya paling tua mewakili teman-temannya. Apakah tak sebaiknya kalian menginap saja? Cegahnya. Besok pagi kalian bisa melanjutkan perjalanan setelah beristirahat semalam. Tidurlah di rumahku. Jaya Negara berbisik. Sebaiknya kita menginap saja. Gajah Mada menggeleng. Terima kasih untuk tawaran yang sangat bersahabat itu, tetapi kami harus segera pergi. Para peronda yang ramah itu tidak bisa memaksa. Mereka harus melepas kepergian dua pejalan kaki itu agar tidak ada masalah selama masih berada di pedukuhan itu. Salah seorang peronda akan mengawal sampai batas pedukuhan.